Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang kinematika dan dinamika partikel dan 2 dan 3 dimensi dalam sistem koordinat silindris. Nah, sebelum menuliskan atau sebelum menyelesaikan permasalahan fisika tentang sistem koordinat silindris ini, Ananda perlu pahami dulu, apabila kita mengkaji gerak dalam sistem koordinat silindris, baik 2 maupun 3 dimensi, kita tahu dulu komponen-komponennya. Mana yang disebut sebagai komponen pada koordinat silindris? Yang pertama ke arah rho. Mana yang arah rho? Coba Ananda perhatikan gambar sebelah kiri ini. Nah, arah rho adalah arah yang radial dari sumbu silinder. Sumbu Z adalah sumbu silinder, jadi arah radial dari sumbu Z, arah tegak lurus terhadap sumbu Z, radial keluar. Jadi tak berhingga arahnya. Nah, ini disebut sebagai arah pertama dari sistem koordinat silindris. Ya, arah rho. Nah, ini contohnya kalau dia di pusat, ini arah rho. Lalu arah yang kedua yang tegak lurus terhadap rho ke arah berputar, ke arah sudut, ya, juring lingkaran yang berputar dari sumbu X positif ke sumbu Y negatif. Jadi komponen kedua itu kita sebut komponen C. C ini kalau dalam matematik kan begini. Ini juring. Juring itu adalah jarak dari pusat dikali dengan lebar sudutnya. Jadi kalau ini adalah rho, jaraknya tadi, rho kalau sudutnya itu adalah df c, maka rho df c. Ya, rho df c. Nah, inilah juringnya. Lalu arah yang ketiga, ya, Ibu ulangi ya, arah yang pertama radial dari sumbu, arah yang kedua tegak lurus terhadap arah radial tadi ke arah perputaran sudut dari sumbu X positif ke sumbu Y positif disebut sebagai arah C. Lalu komponen yang ketiga ke arah tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh rho dan C tadi, yaitu ke arah Z. Jadi ada 3 komponennya, ke arah rho atau d rho, ini dia, ya, ke arah d rho ini, atau satu lagi yang sebelah kanannya, lalu ke arah C yang bagian bawah atau bagian atasnya, lengkung lingkaran ya Ananda ya, dan ketiga arah Z tegak lurus, ini Z ya Ananda ya. Nah, ini juga Z ya. Nah, apabila Ananda ingin menyampaikan ya dinamika ataupun kinematika, baik perpindahan, kecepatan maupun percepatan dalam 2 dimensi, maka lihat bidangnya dulu di sistem koordinat silinder ini. Ananda perhatikan gambar yang sebelah kanan ini. Apabila suatu gerakan itu terjadi di selimut silinder ini, yang Ibu gerak-gerakkan kursor di sini, ini adalah selimut silinder, maka komponennya adalah ke arah C dan ke arah Z. Ya, ke arah C dan ke arah Z. Itulah komponennya. Tapi apabila gerakan itu terjadi di bidang yang dibentuk oleh katakan sebuah silinder itu Ananda belah, ya, Ananda belah silindernya, maka bentuknya adalah bidang yang dibentuk bekas belahan itu, bidang yang dibentuk oleh arah rho dan arah Z. Arah rho, arah Z ini bidangnya, maka komponennya adalah komponen ke arah rho dan ke arah Z. Sedangkan normal permukaannya sendiri ke arah C. Lalu yang ketiga, kalau umpamanya seekor semut nih bergerak di penampang sebuat kaleng susu, ya, nah, ditutup kaleng susu, atau tutup tupperware, atau tutup botol, atau tutup toples Ananda, bergerak dia di situ, maka bidang tempat bergerak semut itu dibentuk oleh komponen rho dan komponen C.
Jadi kalau penampang, bergeraknya di penampang, maka Ananda akan menulisnya nanti dalam komponen rho dan komponen C. Tapi kalau gerakan itu dikatakan di selimut, maka Ananda nanti akan menulisnya dalam komponen C dan Z. Ya, tapi kalau bergeraknya adalah di bidang lain yang ketiga yang dibentuk oleh rho dan Z, maka jelas komponennya adalah rho dan Z. Tapi apabila Ananda memandangnya sebagai gerak 3 dimensi, maka ini contohnya, ini D volume. Yang gelap ini adalah D volume pada koordinat silindris. Dari mana volume itu dibentuk? Atau komponen apa saja yang ada dari gerak Ananda tadi, baik perpindahan kecepatan, percepatan, maupun pada dinamika gaya dan momentum, maka ada komponen ke arah rho, ya, komponen ke arah rho atau d rho, integral d rho. Lalu ada komponen ke arah C, ada lagi komponen ke arah Z, ya. Nah, Ananda bisa memanfaatkan matriks transformasi untuk mendapatkan komponen silindris ini dari koordinat Kartesian. Atau sebaliknya, gerakan dalam sistem koordinat Kartesian bisa Ananda transfer dari koordinat silindris, bisa Ananda transfer ke koordinat Kartesian dengan cara menggunakan matriks transformasi. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, maka perpindahan ya, maka L ya dinyatakan dalam rho, C, dan Z ya, 3 komponen ini. Maka permukaan ini yang permukaannya Ibu sampaikan tadi, permukaan yang penampangnya ke arah rho, berarti ini selimut ya Ananda ya. Ini adalah selimut. Permukaan kedua ini adalah permukaan yang ini ya. Ya, sedangkan permukaan yang ketiga ini adalah penampang. Ya, adalah penampang. Nah, maka perpindahan kecepatan dan percepatan dalam sistem koordinat silinder itu kita nyatakan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana Ananda nanti kalau yang ditentukan itu adalah menurut Kartesian, Ananda bisa terjemahkan di sini. Coba Ananda perhatikan. Arah rho. Rho itu dibentuk oleh ya R cos theta, rho cos theta plus rho sin theta. Ya, itu jelas dari matrik nanti ya Ananda ya. Dari matriks transformasi. Nah, lalu satu lagi ke arah Z. Jadi tidak banyak matriks transformasinya, nanti tidak banyak komponennya ya Nanda ya. Lalu bisa dinyatakan sebagai integral dari V, maka V-nya itu juga V rho dan Vt, atau V rho dan Vz, atau Vz dan Vv. Nah, gitu ya. Nah, dalam bentuk ya hubungan antara kecepatan dan percepatan dalam sistem koordinat silinder juga begitu. V sebagai integral A itu komponennya adalah A rho dan AP. Ya. V sebagai komponen adalah V rho dan Vc. Ya. Dan momentum juga seperti itu ya. Dan dari perpindahan kecepatan itu bisa kita diferensialkan jadi d rho, dt dan dc dt. Kian Anda ya. Nah, kalau untuk dinamika, kita selalu mengatakan bahwa gerak itu disebabkan atau di bawah pengaruh resultan gaya. Nah, resultan gaya itu sebagai fungsi dari rho, C, dan T.
ya, sebagai fungsi rho, psi, dan T. Nah, sebagai fungsi rho, psi, dan T, coba Nanda perhatikan. Ya, Nanda perhatikan ini, bahwa F kan dp dt. P itu merupakan fungsi, kalau 2 dimensi begini dia. Ya, rho, psi, atau psi, z, atau z, rho. Ya, jadi ini tidak mutlak harus ini ya. Jadi seperti ini, bisa juga kita keluarkan M-nya sehingga bentuknya seperti ini ya. Ini keliru Ibu satu nih ya. Nah, sehingga momentum bisa juga ditulis dalam bentuk integral dari percepatan. Nah, inilah yang dikatakan Ananda bahwa di awal membicarakan kinematika dan dinamika, bahwa momentum itu tidak hanya bisa kita tulis sebagai fungsi posisi, tapi bisa kita tulis sebagai fungsi dari percepatan, ya. Nah, kalau 3 dimensi, Ananda, berarti tinggal Ananda menambahkan satu komponen lagi. Ketiga komponennya, komponen ke arah rho, ke arah psi, dan ke arah z muncul semua. Baik untuk S, untuk V, maupun untuk A, percepatan. Ketiga-tiganya muncul. A itu sebagai A rho, A psi, dan AZ. Ya, V juga begitu. V itu sebagai Vero, Pepsi, dan PZ. Gitu ya Nanda ya. Dan ini perhatikan lagi untuk F. F bisa kita tulis sebagai dp/dt, bisa kita tulis sebagai m dv/dt. Dengan komponen V-nya 3 komponen dalam koordinat silindris. Ya. Dan ini Ananda perhatikan, akhirnya gaya itu bisa ditulis dalam sebagai fungsi dari percepatan, ya, sebagai fungsi dari percepatan. Nah, perubahan momentum disebabkan oleh gaya. Atau bila terjadi perubahan momentum berarti ada gaya yang dilibatkan di dalam gerak tersebut. Ya. Maka kita menulisnya secara matematik seperti ini. Oke. Nah, walaupun kita menulis dalam sistem koordinat silindris, usaha itu sebagai F.dl dengan dl-nya itu adalah dl dalam sistem koordinat silindris yang berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya, tapi tetap akhirnya coba Anda lihat. Ini kan F rho d rho, Fc dc, Fz dz, karena d rho itu bisa kita tulis sebagai V rho dt, dc sebagai Vc dt, dan dz sebagai Vz dt, maka kembali lagi kita menemukan ini. F rho, V rho, Fc, Vc, dan Fz, Vz. Kembali lagi identik dengan pertemuan sebelumnya. Akhirnya kembali lagi secara umum bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi Ananda, setelah ketiga koordinat ini kita lihat, ya, bagaimana kita melihat gerak baik kinematika maupun dinamika 2 dan 3 dimensi dalam sistem koordinat kartesian bola maupun silindris ini, maka sebetulnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda, baik untuk perubahan energi maupun usahanya. Walaupun besaran-besaran vektornya yang menghasilkan usaha dan daya atau perubahan energi itu kita tulis dalam sistem koordinat yang berbeda. Itu akan menghasilkan yang sama.
Nah, terakhir pada hari ini Ananda akan coba berlatih ya. Jadi mungkin selama ini Ananda masih bingung kenapa Ibu belum memberikan contoh secara eksplisit ya. Nah, contoh secara eksplisit itu baru bisa Ananda lakukan kalau Ananda sudah selesai mempelajari sistem koordinatnya. Nah, pada hari ini setelah menyimak video ini Ananda Ibu tugaskan untuk berlatih ya. Berlatih mentransfer dulu. Ada gaya yang dibuat dalam sistem koordinat kartesian, Ananda rubah ke dalam sistem koordinat silindris ya. Dengan menggunakan matriks transformasi. Ya, di mana diketahui pula ya, X sebagai fungsi T dan Y sebagai fungsi T. Juga Z sebagai fungsi T ya. Nah, dengan demikian Ananda bisa berlatih dulu. Nanti ya untuk minggu depan kita akan alokasikan waktu satu pertemuan itu untuk berlatih bagaimana menurunkan besaran-besaran fisis kira itu dari gaya mulai dari sistem koordinat tertentu pindah ke sistem koordinat yang lain ya. Mudah-mudahan Ananda bisa mempelajari, silakan diputar tayangan ini 2 atau 3 kali supaya Ananda paham latihan apa yang akan Anda kerjakan pada hari ini. Demikian penjelasan singkat dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.